Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas troubleshooting untuk mesin pemotong otomatis 460 atau 490 merek Innovatek. Langsung saja kita akan membahas poin-poin troubleshoot pada mesin tersebut. Oke, untuk troubleshoot pertama yaitu pisau tidak mau turun ya. Di sini saya akan dibantu teman saya, Mas Dandi, untuk menjelaskan. Silakan. Oke, ini cara pengecekan untuk kendala pisau tidak turun. Di sini ada dua tombol. Kita cek dulu tombol. Jika ingin lebih paham di mana konek tidaknya, di sini ada dalam. Ditekan bagian kanan ini, sensor ini bakal nyala. Dan yang kiri, bagian sini juga nyala di bagian mainboard. Kalau tidak nyala, Mas? Tidak nyala, coba cek di bagian ini. Dia konek atau tidak? Takutnya tombol di sini tidak gerak. Lalu cek bagian sensor ini. Dan yang ketiga, coba cek bagian songket-songketnya, kabelnya. Takutnya ada yang putus atau gimana, Kurang terpasang ya? Rapatnya kurang kepasang. Oke, untuk poin selanjutnya, Coba cek bagian sensor tangan, dia gerak atau enggak. Jika tertutup benda, dia bakal gerak. untuk ngeceknya di mana? Jalur sensornya? Jalur sensor, kalau kepingin yang pertama kali, coba cek di monitor. Tekan set. Ada tombol debugging ya, bagian tengah. Di sini ada sensor detection. Nah, di sini ada tulisan IR. Ini adalah tombol sensor tangan. Jika dia berwarna hijau gini, dia berarti jalan kerja. Lalu setelah IR, pengecekan di sensor IR-nya, ada lagi, Mas? Coba cek di solusinya? bagian sensor di pisau ya, motor. Oh, di bagian dalam ya? Bagian dalam. Oke, kita akan coba bongkar. Oke, kali ini cek di bagian sensor ini. Oke, kali ini cek di sensor ini. Coba cek songket atau perkabelannya atau sensornya dia tidak nyala. Oke, jadi untuk cek sensornya di bagian belakang, Mas ya? Selanjutnya coba cek di bagian mainboard ini. Kita coba cek di bagian relay ini. Dia outputnya keluar apa tidak? Oke, demikian untuk ini ya, pembahasan poin yang pertama jika pisaunya tidak mau turun. Oke, untuk selanjutnya yaitu trouble jika pres kertas tidak bisa turun. Kita akan cek. Yang pertama, kita cek di bagian monitor. Yang seperti tadi ya, kita cek di set debugging. Nah, ini coba dicek di press per up sama press down. Jika dinyalakan di bawah, dia press bakal turun. Di per up, dia bakal naik. Oke, untuk ini ada beberapa kemungkinan ya. Yang kemungkinan yang pertama, coba cek sensor di bagian sini, tengah. Ini coba cek dengan tekan sensor detect. Nah, di sini ada IR juga, seperti tadi. Dia gerak, dia nyala. Lalu kita cek bagian tombolnya juga di bagian kanan sini. Jika dia ditekan bawah, sensor bakal nyala. Nah, dia bakal nyala kanan. Lalu kita cek sensor. Jika pengecekan sensornya di bagian belakang kertas. Oke, kita akan coba langsung cek. Selanjutnya kita cek sensor bagian sini, press. Takutnya dia ini tidak berfungsi. Lalu coba cek soket juga di perkabelan. Kita cek jalurnya. Yang menuju sini ya, ke bawah ya? Sampai ke bawah. Cek lagi di bagian perkabelnya menuju mainboardnya. Oke, untuk cek sensor pressnya seperti itu ya.
Oke, selanjutnya jika ada trouble atau kendala yang terjadi, pendorong kertas tidak bisa respon ya, tidak bisa maju dan mundur. Yang pertama kita cek di bagian parkir sini. Takutnya di bagian pres ini keturun atau ke atas. Dengan cara kita tekan dua ini. Nah, dia nunggu turun parkir semua normal. Jika udah parkir udah mentok ke atas, dia bakal kembali. Itu yang pertama ya. Ya. Lalu Cek sensor presan kertas. berada di Sensor presan kertas ada di bagian monitor. Kita harus bongkar bagian atas dulu. Kita cek sensor bagian belakang untuk kendala pres tidak mau turun. Ini. Kita cek juga songket dan perkabelannya sampai jalur ke titik utamanya, mainboard. Jadi cek sensornya di sini ya. Iya, sensornya bagian itu. Untuk anunya di sini. Oke. Cek as pendorong. Ini kita cek semua, kanan kiri. Dia posisi parkirnya. Kita cek as bagian pendorong. Ini bagian pendorong as. Ini ya. Kita cek 3 ini. Takutnya ada yang kemajuan atau kemunduran, kita cek. Jika ada yang kemajuan kita mundurkan, kita sesuaikan ukuran. Settingnya di mana? Settingnya bagian ini. Oh, untuk maju mundurnya pendorongnya ada di sini ya. Kita cek, kita longgarin dikit, tinggal kita majukan berapa yang. Kita cek stepper bagian depan. Kita cek bagian di modul stepper. Kita cek satu perkabelan ini, input dan outputnya keluar apa tidak. Oh, jadi bisa dicek di bagian stepper ya, Mas? Iya. Setelah di asnya kita cek di bagian steppernya ya. Oke. Oke, untuk trouble selanjutnya yaitu untuk ukurannya tidak sesuai ya, ukuran hasil potongnya tidak sesuai. Ukuran kalibrasi tidak sesuai. Kita coba di set ini. Nah, di sini ada di stand. Sebelum pertama kita ukur berapa kalibrasinya, lalu kita sesuaikan tombol di sini. Kita kasih 460. Jika seandainya ukurannya 450, kita sesuaikan lagi 450. Jika udah sesuai pas, kita atur 460. Tinggal dikembalikan, dia kembali 460. Tinggal kita matikan dan nyalakan lagi. Dia akan kembali ke posisi ukuran normal. Jadi untuk settingannya di situ ya. Iya. Lalu Cek bagian sensor belakang juga. Di belakang kita harus buka kap belakang, kita cek sensor. oke. Jadi mari kita akan coba buka. Oke, untuk selanjutnya yaitu jika terjadi kendala LCD-nya mati. Nah, oke. Jika kendala di LCD mati, kita bongkar bagian ini. Cek bagian belakang di persoketan kabel. Takutnya kabel atau songket ada yang lepas atau yang kurang menancap. Di bagian dalam sini ya. Oke, ya bagian ini. Oke, langsung saja kita akan coba buka. Yang lalu kita cek di sensor bagian ini. Kita cek magnet ini. Ini ada sensor. Kita sesuaikan di bagian ini. Harus parkir sesuai. Oh, di adjustnya di situ ya, sensor bagian belakangnya. Lalu kita cek di kabel koneksinya. Ini. Kita sesuaikan, kita cek jalurnya. Ada di mainboard menuju depan. Oke, kita akan coba cek untuk koneksinya. Kita cek di bagian mainboard ini. Jika sensor itu menyala, di bagian mainboard ini bakal ada yang menyala. Indikatornya ya. Iya. Oke, jadi untuk prosesnya seperti itu. Untuk solusinya. Oke, demikian pembahasan untuk troubleshooting mesin pemotong otomatis 460 atau 490 merek Innovatec. Semoga bermanfaat untuk sobat semuanya. Salam dari saya. Sukses selalu.